Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takasaki Kamudin, 114220093 dari eh, Teknik Lingkungan Angkatan 2022 dari kelas Biologi Lingkungan TLA. Dari sini akan mempresentasikan tugas itu resum dari 5 jurnal. Saya membawakan tema kerusakan ekosistem terumbu karang. Keanekaragaman hayati di ekosistem terumbu karang mencerminkan kompleksitas dan kekayaan interaksi antara berbagai spesies. Terumbu karang adalah habitat bagi berbagai organisme laut seperti ikan, moluska, krustasea, echidodermata, dan alga. Selain itu, karang juga berperan penting dalam mendukung rantai makanan di ekosistem laut. Fungsi ekologis ini menjadikan terumbu karang sebagai elemen kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Manfaatnya meluas hingga aspek ekonomi, dari keterangan dan potensi wisata bahari. Sayangnya, keragaman hayati ini menghadapi tekanan besar dari aktivitas manusia seperti eksploitasi karang untuk bahan bangunan, penangkapan ikan yang destruktif, dan pencemaran limbah domestik maupun industri. Faktor alam seperti pemanasan global, bleaching, dan sedimentasi akibat erosi daratan turut mempercepat degradasi ekosistem ini. Dengan menurunnya keanekaragaman hayati, fungsi ekosistem akan terganggu, yang pada akhirnya mempengaruhi ketahanan lingkungan terhadap perubahan global. Kemudian, keberlangsungan terumbu karang dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini antara lain yaitu adalah suhu air laut yang optimal untuk penumbuhan terumbu karang sekitar 23 sampai 30 derajat Celcius. Sementara perubahan suhu drastis akibat pemanasan global dapat menyebabkan bleaching dan kematian karang secara masif. Intensitas cahaya juga sangat penting karena karang bersimbiosis dengan alga zooxanthellae yang memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Salinitas yang stabil itu antara 32 sampai 35 ppt yang mendukung kehidupan karang. Tetapi perubahan mendadak akibat limpasan air tawar dari sungai atau curah hujan yang tinggi dapat merusak keseimbangan ekosistem ini. Selain itu, kejernihan air dan pergerakan arus berperan penting dalam menjaga suplai oksigen dan nutrisi bagi karang. Sedimentasi dari aktivitas pertanian, pengerukan, pembangunan di kawasan pesisir jadi salah satu ancaman terbesar karena dapat menghalangi penetrasi cahaya dan menutupi polip karang, kemudian menyebabkan karang tersebut mati. Ekosistem terumbu karang di Indonesia mengalami degradasi signifikan. Berdasarkan penelitian, lebih dari 43% terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan dengan hanya bersekitar dengan hanya berkisar 6,48% yang berada di kondisi sangat baik. Contohnya di Pulau Lingkang Loe, kondisi terumbu karang dikategorikan sedang, dengan tutupan rata-rata karang mati mencapai 41,47% pada kedalaman 3 meter dan 38,66% pada kedalaman 10 meter. Aktivitas manusia seperti snorkeling, diving, yang tidak terkendali, pelemparan jangkar kapal, serta penggunaan bom dan racun dalam penangkapan ikan jadi faktor dominan penyebab kerusakan. Selain itu, dampak alami seperti pemanasan global yang memicu bleaching juga memperburuk kondisi. Di wilayah seperti pantai Balekambang, terumbu karang berada di dalam kondisi buruk dengan presentasi tutupan karang hidup hanya mencapai 9,13 sampai 21,53%. Tekanan dari aktivitas manusia dan kondisi lingkungan yang tidak ideal terus mengancam keberlanjutan ekosistem ini. Identifikasi kerusakan pada ekosistem terumbu karang dilakukan melalui metode survei dan sampling. Teknik yang sering digunakan adalah underwater photo transect atau UPT, di mana foto-foto substrat karang diambil di kedalaman tertentu menggunakan kamera bawah air. Foto-foto ini kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak Corel Point Count with Excel Existence atau CPCE yang memungkinkan perhitungan presentasi tutupan karang hidup, karang mati, dan substrat lainnya. Metode sampling ini dilakukan di beberapa stasiun yang representatif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekosistem. Selain itu, wawancara dengan masyarakat lokal, termasuk nelayan dan pelaku wisata, memberikan data kualitatif tentang aktivitas manusia yang mempengaruhi kerusakan terumbu karang. Kemudian, elevasi kerusakan, evaluasi perusakan ekosistem terumbu karang menggunakan data kualitatif yang diolah dari hasil UPT, menghasilkan data tutupan substrat karang hidup dan mati dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh Kemen LH nomor 4 tahun 2001. Kategori kondisi terumbu karang meliputi buruk, sedang, baik, hingga sangat baik. Selain itu, evaluasi mencakup identifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan, baik dari aktivitas manusia seperti snorkeling dan pengubuhan ikan, maupun dari tekanan lingkungan seperti sedimentasi dan perubahan suhu akibat pemanasan global. Hasil evaluasi ini memberikan informasi mendalam yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan konservasi dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang.
Dan langkah konservasi yang sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem terumbu karang, salah satunya adalah pendekatan yang efektif, yaitu pembentukan kawasan konservasi laut atau KKL, yang bertujuan melindungi keanekaraan hayati, meningkatkan hasil perikanan, dan menyediakan lokasi rekreasi yang ramah lingkungan. Pengelolaan berbasis masyarakat juga dapat diterapkan, seperti sosialisasi tentang pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang kepada pelaku wisata dan nelayan. Selain itu, rehabilitasi fisik melalui transplantasi karang dan pengurangan aktivitas destruktif di wilayah pesisir sangat diperlukan untuk memulihkan ekosistem yang telah rusak. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekologis dan ekonomis terumbu karang secara berkelanjutan. Terima kasih. Demikian, sekian saja presentasi Sum 5 Jurnal. Eh, Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.